Welcome di Tronhead episode berisik-berisik bersama Akramus, seorang art worker deh. Ya, ilustrator, worker bisa. Oh, iya. Apa nama asli Tom? Muhammad Akram Sulaiman, tapi biasa panggil Akram. Akram. Oh, pantas nama anunya Arcamus. Akramus. Arcamus. Ada arti tersendirinya Tom? Halo Arcamus, iya sebenarnya plesetan nama toh. Akram di Akram. Musyawarah. Bukan? Bukan, cuman kalau dari ini lebih filosofis ya. Biasanya singkatan, sebenarnya dari Albert Camus. Wih. Itu filosof lah, maksudnya suka lah maksudnya dengan gagasannya gitu lah. Berarti memang art worker ini suka membaca Ya. Baca buku-buku filsuf nih. Sekali-sekali. Oh iya, sebelum masuk pertanyaan inti, sejak kapan ini Akramus terbentuk kok? Kalau namanya sendiri 2016. 2016. Iya, 2016 itu sebelumnya sebenarnya nama lain toh. Apa nama lainnya? Nama lainnya itu Akalibrium. Akalibrium. Keseimbangan bukan ya? itu? Keseimbangan toh, itu juga plesetan. Iya. Cuman karena terlalu panjang jadi dan susah disebutnya, jadi mending yang lebih sederhana lagi ya. Equilibrium pertama, terus diganti Akramus. Arcamus ya. Arcamus. Ya, 2016 buat IG juga. Jadi sebelumnya cuma di Facebook kan. Oh, di Facebook. Cuman 2016 mau buat IG kayaknya ganti nama sekalian toh. Jadi ya Arcamus saja. Saya lebih sederhana dan filosofinya juga dapat lah. Tapi mana yang lebih berpengaruh? Equilibrium atau Arcamus? Arcamus ya. Arcamus. Iya, Cocok ketika orang ganti nama potong kambing. Memotong kambing. Ya, jadi Ya. ceritanya begitu. Ada harapan ganti lah. nama, proyek baru juga. Dan lebih bertahan sampai sekarang di 2016. Iya, alhamdulillah. Bertahan sampai sekarang. Berarti 2016 itu Arcamus atau sebelumnya 2016 Equilibrium? Ya, sebelumnya Equilibrium, setelahnya baru Arcamus. Berarti lama berkecimpung memang di ilustrator nih? Iya, sebenarnya udah dari 2013 lulus SMA. Kalau kemarin di berarti. Di mana kuliah? Oh, kuliah sini? Bukan. Enggak. Saya di psikologi UNM. Ini jauh sekali, Di. Iya, itu bilang juga kayak. Berarti nanti gambar-gambar tentang psikis bukan, Ji? Tidak tunjuk sih. Karena lebih musik, lebih ngedrive daripada kuliah. Tapi sekali-sekali juga atau tema psikologi. Berarti selesai juga. Alhamdulillah selesai Ji, 7,5 tahun. Oh, ada temanku juga situ kuliah. Nanti ini bicarakan. Kami di channel ini. Ada temanku juga kuliah di situ. Kalau tanya lagi Nom, ini Arcamus di dalamnya ini kita sendiri atau memang kayak suatu kayak perusahaan gitu atau bagaimana? Ini perusahaan atau banyak yang memang? Sendiri Ji. Sendiri Ji. Kalau kan perusahaan bisa agensi toh. Cuman ini Arcamus memang sendiri. Brandingnya juga ya sendiri juga. Jadi kan biasa itu ada nama-nama tuh kayak Arcamus, tapi di dalam itu banyak orang-orang kayak ilustrator begitu. Jadi perorangan Ji. Bukan individu, agensi. Jadi Arcamus itu individu, bukan agensi perusahaan. Mungkin teman-teman Tronhead banyak yang tidak tahu tentang Arcamus tuh, bisa kita cek IG-nya. Nanti kita bisa cari di anunya. Di sini. Nggak ada begitu. Di bio anunya channel YouTube-nya Tron. Selain ilustrator ini Om, biasanya dapat permintaan apa dari klien? Permintaan dari klien karena kan saya juga promote-nya ini artwork ke band-band, jadi hampir rata-rata semua genre tidak juga sebenarnya sih. Tapi lebih dia fokus kemana? Lebih ke metal sebenarnya. Ke metal, hardcore, ya yang begitulah, yang keras-keras. Kebetulan juga memang hobinya juga ya dengar musik-musik seperti itu tuh. Jadi ya kebetulan artworknya juga memang alirannya juga begitu. Jadi sekalian juga promotnya ke band-band yang seperti itu. Buat teman-teman yang cari cover album atau single-single tuh, kita biasanya bisa merchandise. Oh ya, yang mau buat merchandise tidak ada
artworknya bisa kita lihat scroll di IG-nya Arkamus. Siapa tuh ada yang cocok. Ya, atau ada cocok. Kisaran harganya Om? Kalau kisaran harga ini ya langsung jadi atau request beda itu biasa jadi? Iya beda. Ada beda. Mungkin traders jadi kalau iya ada rate-nya tuh. Iya. Karena kan ada kisarannya tuh. Iya. Kalau yang hasil jadi langsung jadi kisaran berapa itu? Kalau kisarannya saya agak juga sih, agak labil juga kalau saya agak tentukan harga ya. Nah, jadi ndak pasti juga biasa. Pasti, jadi tergantung kita juga promote-nya ke bandnya tuh. Jadi biasa kalau kisaran, kalau di luar kan kita bisa pakai PayPal tuh untuk transaksi, jadi kisaran USD-nya jadi ya mungkin sekitar 100 sampai 200 USD biasa. Dan biasa kan beda kalau misalnya kerjaan yang commission tuh dari klien langsung, misalnya dia maunya seperti apa sama yang kayak kita buat sudah jadi tuh. Kita buat sudah jadi itu beda juga. Ya kalau kisaran lebih mahal yang commission. Kalau yang ya lebih murah pasti yang dari kita sendiri tuh, dari ide sendiri, eksekusi sendiri. Kemudian langsung kita jual misalnya di IG tuh. Di Highclick juga bisa dipasang karya yang for sale kan, biasa begitu tuh kalau ilustrator. Karena susah juga kalau idenya orang kita minta begitu tuh, takutnya pernah dapat di klien tuh, idenya begini-begini, terus kita ikuti maunya, tapi dia tidak bilang tidak sesuai yang ku mau, pernah dapat? Iya, sebenarnya berapa kali, makanya kan kalau kita kerja ada revisi tuh. Cuman revisinya juga kalau saya semuanya revisi, intinya kalau klien sudah senang toh sama hasilnya, baru eksekusi di hasil. Selama ini pengerjaan, alhamdulillah itu revisi, nggak ada yang sampai berpuluh-puluh kali tuh. Berapa persennya gantinya di revisinya? Ya palingan 2-3 kali revisi, paling banyak itu 3 kali revisi. Cuman biasa juga ada yang nggak perlu revisi tuh, nggak perlu direvisi, biasa 1 kali sketsa kita kasih ke klien suka ya langsung eksekusi ke final artnya toh. Tergantung juga kliennya mau apa, misalnya dia mau yang berwarna atau kayak yang hitam putih. Kebanyakan yang yang klien yang minta request atau yang langsung jadi kira-kira? Yang banyak keluar. Yang banyak keluar itu saya klien yang request commission, commission project tuh karena ya intinya mungkin juga klien punya ide tuh, dia mau realisasikan tuh kan, biasa juga mereka itu buat berdasarkan dari single lagunya tuh mereka. Berarti kirim lirik nih begitu di. Ada yang kirim lirik juga, ada yang kirim lirik, ada yang kirim demo. Klien minta didengar dulu tuh apa inspirasinya terkait ini itu. Ya kita buat dulu berdasarkan kita buat sketsanya tuh. Dia suka, dia enggak suka ya kita revisi atau kayak gimana lah sampainya dia suka lah, intinya sampai klien ini puas lah sama hasil kerja kita. Kalau kerja request dari klien itu paling lama berapa bulan? Sampai berbulan-bulan, per tahun ada? Enggak. Ada jangkanya, jadi waktunya juga. Sebenarnya kalau dari pribadi patok sebisa mungkin 1 minggu. 1 minggu dia minimal paling lama. Cepat dulu paling cepat kalau saya karena saya realistis juga, karena artwork kan agak-agak saya detail tuh gitu. Jadi memang pengerjaan itu ya alhamdulillah paling cepat mungkin 1 mingguan. Cuman ada juga yang offset tuh bisa sampai 9 hari mungkin paling lama. Pernah kerja 9 hari. Berarti materi dari klien ini yang ngeri-ngeri kayaknya itu kalau 9 hari. Iya. Atau memang ada pekerjaan lain utama dulu. Sampingan di artwork. Dan memang kalau kita juga harus profesional tuh. Makanya kalau memang kerja ya itu yang ditekuni sampai berharap sampai begadang mungkin. Makanya ya itu ya kasih selesai lah kerjaan. Siapa tahu banyak juga artworker tuh sampingan gini. Jadi ada juga pekerjaan utama tuh. Ada pekerjaan utama. Iya, apakah jadi PNS apa kata pekerjaan artworker ini sampingan malam pindah kerja, jadi tersendat waktu. Ya ada juga begitu. Jadi guru tuh baru malamnya jadi ilustrator. Ada juga begitu. Jadi teknik yang dipakai ini untuk menggambar di digital atau di kertas ini? Sekarang lebih belajar ke digital. Dulu kemarin zaman kemarin karena belum ada ini juga barang, jadi ya
pulpen kertas saya sudah cukup. Bisa dilihat dulu sedikit. Oh iya. Ini ada sedikit mungkin ini. Apa sedikit banyak dong. Oh, ini. Kawan-kawan juga yang minta bawa-bawa. Namanya. Yang mau lihat. Sudah kena kopi. Oh, berarti ini ceweknya ngopi, mau ngopi. Kopi ini kok? Kena kopi kemarin. Tapi alhamdulillah sudah di scan tuh jadi. Kesper lu. Oh bukan jadi. Bukan. Oh ini. Wah. Biasanya setiap gambaran ada mungkin filosofinya kenapa kita gambar atau orang request ini. Kalau ini sebenarnya lebih ke pribadi saja sih. Tapi sebenarnya saya kalau di konsep filosofi tidak terlalu beratkan di situ, lebih saya belajar teknik di sebenarnya. Lebih ke belajar. Kebetulan ini pointillist toh. Kertas apa dipakai nih? Kertas Kensen. Pulpen? Pulpen Sakura Micron. Ada juga ketebalan itu di apa? Ada juga kalau ketebalan kertas toh. Biasanya dari 200 GSM atau 300 GSM. Kalau pulpen juga ada ketebalannya. Berarti beda yang blok begini beda. Sama yang ini kecil-kecil. Beda. Misalnya kalau ini apa? Kita pakai brush toh. Brush. Kuas. Kalau ini 0,05 sampai 0,5. Paling tebal mungkin 0,5 yang saya pakai untuk pulpen. Berarti kalau buat begini Ki, harus bikin tenang atau stres Ki. Kan biasa jalan pikiran kalau kita stres, tenang atau dapat inspirasi tuh. Atau ngopi dulu, senja-senja, minum bir di pinggir pantai apa begitu. Kalau saya memang kebiasaan harus tenang sih. Tenang. Makanya di warkop cari yang tenang juga suasananya. Ini Om Di. Tak balik. Oh tak balik. Oh jatuh. Oh jatuh. Saya kira terbang naik begini. Belum pilaku kasihan. Buat teman-teman yang tanya untuk merchandise bajunya itu band-band toh, kita DM saja Arkamus. Dijamin murah-murah. Murah-murah insya Allah. Murah-murah dan berkualitas sih. Kalau mau kita tanya deskripsinya tentang bagaimana ini kayak begini toh, kayak patah hati gitu. Wanita yang lagi di ghosting ini. Iya bisa jadi. Malaikat jatuh. Malaikat. Tapi. Ini yang dari tadi saya lihat ini. Detailnya ini. Ini klien dari mana Nom? Kanada. Wah Kanada. Nama bandnya itu Urban Aliens. Urban Aliens. Ini konsepnya bagaimana Nom? Nah kirimkan lirik atau bagaimana? Apa sampul album ini? Iya, sebenarnya rencana untuk jadi sebuah album tapi ternyata belakangan enggak diganti jadi untuk background title toh kalau sekarang. Jadi ini konsepnya sebenarnya dia gambar temannya ini. Oh, mukanya temannya. Iya, mukanya temannya, fotonya dikasih tuh di situ. Kemudian ini ya lebih apa lagi? Deskripsinya saja. Jadi semacam ini apa ya? Dia menggambarkan kayak orang-orang kaya tuh yang berpesta, makanya di bawah ini ada bir-bir, botol-botol apa. Kemudian nantinya pestanya orang kaya lah. Berapa revisi nih? Nggak ada. Nggak ada revisi. 100% nggak ada? Nggak ada revisi. Satu kali langsung sketch langsung. Orang luar ya? 100% tidak ada revisi. Berarti ngalek banget gini. Alhamdulillah. Karena detail sekali ya. Titik-titiknya. Apalagi titik-titiknya. Berapa pulpen dipakai nih Om? Karena pasti sampai 3 sampai 5. 3 sampai 5 pulpen paling banyak misalnya. Tapi ada teknik-teknik rahasia tuh untuk memang karena biasa artwork ada ciri khasnya masing-masing tuh. Iya ada kalau teknik rahasia nggak ada Ji ya karena banyak dipakai tuh ilustrator. Karena pakai kaki jari-jari kaki menggambar enggak. Teknik. Oh, siku ini. Apa Bi? Toh? Ini sebenarnya line art sama pointillist. Kalau untuk teknik loh, misalnya ini untuk yang korps-korpsnya ini di belakang itu pointillist titik-titik itu dah. Kalau untuk baju-bajunya line art garis-garis. Karena setiap beda-beda semua pensil dipakai di pulpen di. Pulpen ya. Pulpen. Beda-beda untuk tingkat ketebalannya toh. Oh ini. Boleh. Deh. Crasher. Wih. Ada yang beli di artwork ini. Iya, ada nih kemarin. Kebetulan apa lagi yang punya juga brand lokal Temanji toh. Oh, Temanji. Ini saya mau kutanyakan Om. Artworker dan pertemanan. Agak sensitif ini. Agak sensitif, betul. Kebanyakan memang ketika kita mempunyai skill, teman itu kayak udah anggap dia punya skill. Mungkin itu cuma
kehebatan semata. Kalau saya ya, karena banyak mungkin dapat kejadian Om Di, kita ya. Iya. Kayak kan kita gambar begini. Saya kasih punya band toh. Bisa tidak kau gambarkan ke artwork toh? Saya begini. Kau kerja Mi. Tapi saya minta harga setengah dari semua yang minta teman-teman yang di luar begitu. Oh iya. Kan namanya juga teman toh. Namanya juga teman. Terus kita iakan. Terus 10 kali revisi. Bagaimana perasaan itu? Pernah dapat tidak? Ya bisa buat orangnya. Pernah dapat. Tapi biasanya ditawari saja toh. Mungkin teman juga nggak tahu rate-nya kita toh. Oh iya. Dan tapi rata-rata juga kalau teman yang paham maksudnya kalau ini kita misalnya biasa kerja-kerja untuk klien luar kan dia paham untuk rate, makanya sebenarnya lebih banyak teman itu pilih untuk tidak aja kerja sama. Oh, berasa sibuk ini. Bilang aja jangan ini nanti mahal harganya, nanti begini. Tapi saya juga enggak masalah juga kalau untuk lokal tuh dalam artian apalagi istilahnya untuk support tuh lokal. Saya kemarin saya sempat juga kerja artworknya Netizen. Oh, Netizen. Sempat kerja 2 tuh. Yang artwork yang mananya itu? Kemarin ada yang dicetak sama kawan-kawan Kampung Merdeka tuh. Yeah. Ada juga satu untuk singlenya yang baru Kapan Nikah. Itu juga saya kerja. Cuman ya itu memang di satu sisi support juga karena memang disuka memang lagu-lagunya juga lagu-lagunya tuh. Makanya supaya ndak alergi juga aja bilang apalagi untuk kerja-kerja kan kalau universal begini yang penting paham gitu maksudnya komunikasi juga baik-baik. Tapi pernah kayak kita suka band-band lokal tuh terus kita chat DM, bro bisa saya bikinkan artworknya kayak salah satunya ini karena aku suka memang pernah kasih aku super dengan bentuk gini jadi dia jadikan merchandise buat bandnya. Pernah kalau sekarang untuk band-band lokal sebenarnya banyak maksudnya banyak yang keren-keren tuh. Cuman kalau untuk saya maksudnya menawarkan juga agak ada juga sih sebenarnya karena di satu sisi juga apa ya mungkin kawan-kawan juga enggak terlalu butuh gitu artwork mungkin ya. Dan butuh banget sih sebenarnya. Cuman kemarin juga baru dari Unremens juga komunikasi katanya ke depan lah maksudnya mau buat artwork toh. Oke. Yang penting sebenarnya kalau dia paham untuk masalah waktu pengerjaan tuh kayak dan kalau masalah rate price juga semakin lama intinya ndak jatuh juga gitu harganya tuh intinya ya saya yakin maksudnya kawan-kawan di sini lokal kan paham lah untuk kerjaan-kerjaan begini juga butuh waktu butuh tenaga bahkan sampai biasa sakit juga tuh masih sakit juga dikerja jadi untuk kawan-kawan misalnya misal kawan-kawan di band atau misalnya brand lokal ya pahami lah itu tuh kerjaannya kawan-kawan ilustrator di Makassar itu saya bukan kerjaan main-main juga tuh. Jadi terkuras waktu tenaga kita ke warkop beli kopi lah tuh. Nggak diurus pulpen mungkin pacar tahu nggak diurus gitu. Pulpen apa juga? Pulpen apa? Kertas sketsa. Apa namanya kertas? Ini juga kan Kensen. Kensen dan ya untuk ya bukan kertas karton bukan kertas APS toh khusus untuk sketsa memang karena ketebalannya sama enak memang dipakai toh makanya ya itu loh saya harganya juga kawan-kawan ilustrator di Makassar tuh gambar apa nom ini ya macam ya begitulah babi ini dari sama kayak yang ini tuh ini dari luar juga ini sama ini yang pesan sama kebetulan ini untuk merchandise-nya baju tuh dia maunya begitu dia ada ini sebenarnya toko apakah itu yang Muppets yang boneka tangan itu di Amerika itu ada salah satu karakternya begini dia parodikan dia kasih apa yang mandi gur-gur kebetulan ya band metal tuh darah-darah ini kucing filosofi nom ini kawan ini aduh kawan pustaka merah hitam ini lebih ke artwork ya toko buku tapi lebih untuk pengerjaannya kemarin untuk donasi sebenarnya karena kawan-kawan kemarin kan intinya mereka adopsi kucing apa lagi
yang terlantar toh, makanya mereka mau jual merchandise Love Cat. Ini ada tulisannya nih semuanya, all cats are beautiful. Buat teman-teman yang suka siksa kucing, hati-hati kok, ada komunitas Love Cat. Sayangi kucing karena kucing adalah binatang. Ya. Ini masih ada merchandise-nya nih di Puskata Merah Hitam. Masih ada. Lisensinya Arwarna Arkamus. Ini udah tahu ini juga apa sih semuanya, belajar teknik bisa aja sebenarnya ini. Kayak uang koin cermin di. Om. Keren banget ya. Keren. Ini kayak pernah kulihat ini. Iya, ini dari artwork bulan Februari. Cuman baru laku kemarin bulan Januari. Ini semuanya untuk band black metal. Cuman yang ambil ternyata band thrash metal. Itu juga nggak tahu kenapa. Konsepnya kapan di? Ya mungkin nah suka aja gambarnya. Jadi dia tanya-tanya di DM tuh. Tapi pernah ada gambar tadi bikin tato? Bikin tato. Saya kemarin sampai sekarang semuanya kerja di agensi tuh. Dan kebetulan banyak job-job tato sih itu. Jadi kalau untuk kerja tato itu saya kerja di agensi di Malang, dan di situ ya sebenarnya ada sih, cuman mungkin saya nggak bawa ya. Ada di iPad, kayak ini tuh, ini tato ini, dan dari agensi di Malang tuh. Harus kita tato profesional ini kerja. Ya. Tapi kalau bukan di tato profesional lah ciku gitu. Cuman kita kan kerjanya cuma desain saja tuh, maunya klien bagaimana. Jadi ya dikerja saja. Ini kalau dari agensi. Keren-keren semua ini karya-karyanya Om Arkamus. Kalian bisa lihat ada semuanya di-uploadin Om? Ada di IG. Sebagian besar di IG, tapi ada juga enggak di-upload. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang price tag-nya tuh, bisa kita DM. Harga murah meriah aja dan lokal, tapi tidak murahan lah. Tuh, keren-keren tuh. Selain di kertas, ada juga di digital Om Di. Iya, digital. Berapa lama yang digital ini? Kalau digital biasa, karena kan ini baru juga pakai beginian tuh. Dulu kan begini kertas jadi masih belajar. Lebih asik gimana di kertas atau yang di digital yang digambar di tab-tab begitu? Kalau mungkin lebih mudah digital. Tapi kalau lebih asik sebenarnya lebih di kertas. Kalau saya sih, karena untuk sketsa itu bisa lebih serius kalau dikerja di kertas tuh. Karena kan kalau digital kan kita enak diundo-undo. Kalau kasih juga warna bisa dihapus, kasih inking juga bisa dihapus lagi. Tapi sebenarnya kalau saya secara pribadi sebenarnya lebih asik di kertas. Cuman karena kebutuhan juga lebih banyak model kertas lebih modal kertas, baru ruang tuh juga banyak diambil, jadi lebih efisien juga rasa sih. Jadi memang kalau untuk pakai digital sekarang efisien, dan itu untuk pewarnaan memang enak. Maksudnya suka kalau untuk digital tuh, kan untuk manual biasanya di scan baru masuk lagi di kotor biasa juga hasilnya, ndak bersih gitu. Biasanya masih ada sisa-sisa kertasnya. Kalau kita scan tuh baru kita masukkan di sini. Makanya belakangan ya sekalian misalnya kerja di digital bro semua. Jadi dua harus balance. Harus balance. Equilibrium. Jadi Arkamus. Selain dari klien dari luar Om tuh, ada beberapa permintaan dari gigs atau clothingan yang tadi, yang ini kayak gini clothingan ini. Iya, kalau ini clothing baru ini gue dong. Iya. Jarang lain tuh. Gigs juga pernah juga gigs. Yang terakhir ini ya acaranya anak metal kan, Noise Breeze tuh. Oh iya. Cuman kalau yang lain enggak pernah aja. Yang ini apa? Ini anunya kawan-kawan Noise Breeze tuh. Yang battle battle. Yang nanti insya Allah mungkin bulan 5, mungkin bulan 4, nggak tahu sih. Tanya Asrul. Terus kan ada Asrul ini?
Sudah dikasih tuh. Karena kasih revisi lagi enggak? Alhamdulillah enggak, Ji. Oh. Di sketsanya, Ji. Makanya saya bilang kalau di sketsa itu kasih revisi toh. Mau kok bagaimana mau suka toh. Kalau Mas Rul bilang mantap nih. Kalau mantap ya. Alhamdulillah. Ini tabelnya anak-anak atau kita memang ini? Untuk kontribusi saja sih. Support di support, Ji, karena di satu sisi kan kita suka metal toh. Dan jadi kalau support juga kawan-kawan. Kalau tiba-tiba DM followers turun langsung makat ini. Mau bikin acara bisa bikin. Atur bagi saja. Saya komunikasi misalnya toh bagaimana bagusnya. Humble janaknya Arkamus. Jadi kalau ada butuh armor tuh kita DM. Dijamin kasih harga diskon. Iya, 10%. Siap. Pakai vouchernya Tron Madness. Tidak. Harus memang upload tuh semua ini. Karena saya juga baru tahu. Itu juga sih karena saya juga nggak introvert karena gaul saya. Nggak introvert juga. Introvert sekali-sekali juga. Tapi ya jangan juga introvert sekali tuh karena gitulah butuh kita mantap. Nggak ada bisa hidup sendiri tuh. Tidak ada. Harus butuh bantuan orang lain. Pernah begitu juga, cuman gila lah kalau misalnya sendiri tuh menggambar terus baru gila kayak biasa. Sebelumnya berkecimpung ke dunia ilustrator tuh, anak band juga dulu ini. Iya, sobat main-main dulu. Ku ingat main 2013 di rumah kopi Alodin. Apa namanya Simponi? Burel Simponi, masih sama Amak. Amal tuh. Amak, vokalis. Prefer Flex. Harus masuk Amak, Aswom. Kata Aswom Amak. Asosiasi Vokalis Ekstrim Makassar. Wajib ku masuk. Mail gitu anak. Ya, setelah di Burel Simponi sempat main di Nocturnal Victims juga. Kita juga. Sama Asrul tuh. Iya. Kita isi bagian apa, Om? Bass. Memang dari dulu kita bass. Atau pernah vokalis juga, drum. Kalau saya memang dari dulu bass sih. Walaupun sekarang lebih tertarik ke gitar. Dulu bass tadi. Tapi Amak dulu vokalis tadi. Iya, Amak dulu vokalis. Kami kumpul itu hari mau jalan di rumah kopi. Toh? Masih pakai drum mesin, kan ada nih sama. Ngiri drum lagi. Drum mesin. Nanti kita jalan-jalan ke Amak. Tapi pernah kita dapat kejadian aneh-aneh tentang klien tak? Selain dari teman. Kalau aneh-aneh ya mungkin. Siapa tahu minta jadi gambar penisnya apa begini, enggak pernah ya? Enggak ada sih. Enggak ada sampai sengaco itu. Enggak ada. Cuman biasa ada yang kayak kemarin tuh ada yang minta apa ya? Kayak enggak sesuai prosedur gitu. Dia minta 3 desain tuh yang ternyata cuma 1 Ji. Jadi duanya Enggak dipilih. Tapi untungnya sketsa gitu, masih sketsa Ji. Jadi kan saya minta 3 sketsa tuh. Itu berdasarkan singlenya. Jadi dia kirim itu singlenya, liriknya, sama video klipnya tuh masing-masing lagu. Itu kan kita juga sesatong gitu mungkin amati mungkin nonton semua mau dibaca liriknya diresapi juga berpikir ke idenya tuh ya ternyata cuman enggak masalah Ji, saya masuk pengalaman juga tuh dan belajar ke dalam artian kita juga mungkin salah tuh karena enggak jelaskan prosedurnya juga baik-baik dari awal. Sama ada juga klien yang agak telat pembayaran. Jadi kalau telat begitu ditunda juga pengiriman. Kalau saya enggak sih. Saya lebih ke modal kepercayaan saja. Dalam artian kan ya ini semuanya juga sih dilemanya tuh kita kan kerja di luar negeri tuh kalau itu juga mereka mau bloki juga kok enggak ada urusan tuh mau dijelekan juga namanya ya orang band luar jadi dilemanya juga biasa kalau cuman kan saya percaya Ji maksudku kalau klien kita komunikasi baik-baik tuh yang penting komunikasi baik-baik juga hasilnya. Tapi enggak pernah jadi ditipu tuh? Enggak pernah Ji, alhamdulillah. Jadi meskipun juga dari luar itu kita enggak tatap muka Ji, komunikasi juga sebatas di IG dan email jadi alhamdulillah ada Ji yang sampai tipu-tipu tuh. Mungkin hampir semua jika keluh kesahnya seorang artworker begitu semua Ji, karena beberapa kemarin juga aku tanya-tanya artworker sama juga begitu. Tapi kebanyakan itu yang kayak teman lah. Oh iya, karena yang bikin keles-keles toh. Iya, karena mereka tidak tahu kalau
pulpen, kertas-kertas itu dibeli pakai uang, inspirasi juga, inspirasi, ketenangan ide, apa. Jadi kalau ada worker lama nak kerja, itu inspirasinya memang nak kumpulkan untuk supaya bagus hasilnya. Dan itu ya saya masuk waktu sih sebenarnya. Kalau saya sih mungkin kalau alat apa kan bisa jadi kerja pakai berkali-kali itu, tapi waktu kan enggak bisa beli itu barang tuh. Kalau kita kerja itu 9 hari atau 1 minggu, ya harga ya waktunya orang tuh masukku yang dia mau pikir ini biar bagus merchandise-mu, biar bagus cover albummu, single lagumu, memorable gitu. Maksudnya di kawan-kawan audiens tuh. Makanya harganya waktu sih soalnya kalau saya. Waktunya kawan-kawan yang luangkan dengan segenap hati segenap hati. Dengan begitu bayaran baru orang kau suruh tinggal terus untuk berpikir 6 hari, 9 hari. Dan harga itu maksudnya respect sama worker sama saling kepercayaan tak juga. Kira-kira apa lagi mau disampaikan dong? Kalau saya intinya kalau teman-teman mau maksudnya serius tuh maksudnya di bidang ilustrasi apa, kan sekarang juga ada NFT tuh. Banyak juga kawan-kawan ilustrator beralih ke situ. Hidup Jeki. Itu cuma aku bilang hidup Jeki. Intinya memang serius Jeki mau kerja ini dan disuka tuh. Kan enak maksudnya bisa kerja hobi kita, bisa juga hidup dari situ tuh. Makanya kalau kawan-kawan memang mau fokus serius, itu hidup Jeki pasti. Survive Jeki di sini. Kalau ada perbedaan harga kalau anak band, clothingan, sama brand. Kalau saya enggak rata. Kemudian beda harga sebenarnya. Kalau saya lebih ke hitam putih atau berwarna. Cuman itu Ji. Jadi mau sekompleks apapun itu artworknya, mau semudah apapun itu artworknya, hitungannya berwarna hitam putih. Itu saja. Masih beda semakin banyak warna, semakin high. Ya. Intinya berwarna. Kebanyakan kalau teman yang banyak warnanya, tukang cetakannya yang susah juga, price tag-nya juga Nah, juga perbedaannya tuh Di. Ya itu bedanya. Cuman kan ya sama kayak kemarin misalnya kawan dari mana? Yang klien dari Jerman kan? Jerman memang Eropa sama Amerika Latin ini. Jadi beberapa kerja dari Inggris, ada juga Jerman. Arab juga itu kemarin ada Arab. Arab tafsir. Arab saya lucu-lucu juga. Cuman ternyata band metal keren-keren. Gua nyontok di gambar. Apa bukan gitu? Nggak ada jonta-jontanya. Nah, misalnya itu kalau dari luar biasa keluhannya justru kayak kenapa terlalu detail gitu gambarnya. Jadi biasa agak sulit kita sesuaikan misalnya dengan teknik sablon apa toh. Bahkan kemarin ada yang dari itu apa lagi yang dia minta kasih tebal garisnya tuh karena sablonnya itu takutnya nanti bermasalah rumit gitu atau enggak dapat detailnya tuh. Tapi ya saya kembali ke tukang sablonnya sebenarnya kalau jago memang tukang sablonnya nggak dapat gitu. Karena biasa pernah dengar kayak perkumpulan art tuh Om. Garis yang menentukan story dari gambar. Gitu kan tuh? Enggak juga? Enggak tonji sih. Karena semuanya shape, bentuk. Bentuk kalau garis, ya karena ada kan digital painting juga yang enggak terlalu lama kalau garis-garis begitu. Kalau saya sih, menurutku. Untuk artworker pemula yang ada di Makassar tuh biasa kan tidak berani upload begitu, takutnya cala. Pernah di cala-cala? Sama teman tuh sendiri. Kau gambar rakyat. Pernah. Pernah. Kalau saya dicari itu ya begitu mental enggak. Mental kena begini ya. Begitu kapan kasih jatuh orang enggak mau gambar. Saya kan dulu begitu enggak tahu Kak jual gitu. Masuk menggambar memang karena aku suka tuh. Gambar Kak baru kan gambarku ini kayak agak lama aku kerja tuh jadi orang dia bertanya mungkin tujuannya bagus atau enggak tahu juga apa tuh dia bilang ini dapat aja uang begini kah? Kerja begini tuh. Maksudnya laku jika ini yang menggambar begini tuh. Ya, kita kan juga ya yang namanya dulu tuh masih idealis mungkin berkarya tuh. Yang penting disenangi biar sampai berapa hari dikerja kalau dilihat hasilnya kan
puas gitu, kita posting di IG, kita posting di Facebook, orang suka, orang support tuh, itu maksudnya satu sisi kesenangan tersendiri juga. Cuman kalau belum lagi dari orang tua tuh, yang pertanyakan juga bilang, ini apa kamu kerja ini sampai berhari-hari begini tuh, ada jiwangnya kak? Cuman keluarga juga keluarga bertanya, keluarga. Bahkan sampai ya udah jadi PNS saja atau lanjut kuliah S2 tuh biar lebih menjamin. Cuman belakangan karena sudah bisa juga menghasilkan tuh, nah lihat mi juga tuh, ini orang tuanya bilang, oh iya menghasilkan Ji, bisa Ji sampai cicil motor apa tuh. Sampai artinya lihat Ji tuannya tuh. Enggak ada mita bilang suruh jadi PNS apa enggak. Alhamdulillah. Percaya proses. Percaya Ji proses. Kalau kita lihat untuk persaingan di dunia arwah pernah dapat enggak jadi? Wah, persaingan keras, Pak. Keras. Kalau saya bilang keras, dalam artian kalau kita posisikan global tuh, jangankan global sebenarnya untuk nasional, tapi kalau di Makassar sebenarnya tidak terlalu Ji, maksudnya beda kalau kita misalnya kita pikir ini kayak ini kan satu dunia kita bersaing tuh, karena kan Pasarta juga internasional gitu, makanya banyak sekali ilustrator, dan biasa begitu tuh, kalau ada satu ilustrator yang jago sekali, biasa di situ semua mi, Indonesia juga begitu, biasa ini ada ya ini orang namanya ini tuh intinya sudah pesan band-band luar tuh, Artspire, Angel Maker, apalagi Aborted, yang band-band begitu sudah kerja biasanya diborong semua di situ tuh. Jadi kalau persaingan ya masukku ya nyata mi itu tuh, pasar bebas lah. Persaingan sehat. Cuman ya itu persaingan sehat tuh, dan tapi sebenarnya daripada persaingan kolaborasi juga banyak. Dalam artian mereka berkomunitas tuh, sharing-sharing. Ada juga yang sampai bentuk agensi tuh, yang sebagai corongnya ini para pemula tuh. Dan saya juga jujur, kalau bukan karena agensi, saya juga enggak terlalu bisa pasarkan ini keluar. Jadi makanya di agensi itu saya belajar tuh, mulai dari rate price-nya berapa, mulai dari bagaimana marketingnya tuh, bagaimana cara-caranya. Jadi persaingan ya nyata, cuman kolaborasi juga untuk lebih bagus. Ke profesional di. Ketika worker tidak jalan ke profesional, maka di situ terus jalan di tempat. Bahkan akan ditindas sama teman-temannya. Mahal banget nih lu Ces. Kayak gini. Jadi tertekan terus gitu. Jadi harus jalan melangkah terus. Kalau memang kawan-kawan mau maksudnya hidup itu hobinya, dan intinya apa ya? Ya bersenang-senang di satu sisi juga dapat ya profesionalitas juga syaratnya tuh, maksudnya disiplin, deadline, komunikasi juga yang bagus tuh dengan klien, ya itu juga yang bangun kepercayaannya orang sama kita tuh. Ya di satu sisi juga memang skill mempengaruhi tuh, tapi kalau dunia artwork itu menurutku nggak mesti jago-jago juga orang, karena ada tonji juga yang kita pikir kenapa begini, tapi lagu tuh konsisten gitu dengan stylenya, orang suka karena seleranya orang beda-beda. Itu seleranya beda-beda. Baru biasa orang kayak artworker kayak konsisten gitu dengan begitu saja jadinya. Biar ada pun masuk saran enggak begini, tetap idealis nggak pagi. Ini seniku ada di itu, dan hidup juga. Yang namanya itu tadi. Tapi kita bertanya kalau begitu. Kalau saya beda-beda, saya jujur berubah stylku. Saya jujur masih sampai sekarang juga masih cari tuh. Tapi lebih apakah? Kalau saya lebih line art sama pointillist tuh untuk teknik. Kalau untuk apalagi pewarnaan ini masih belajar, sumpah masih susah juga kita untuk teknik coloring yang bagus tuh, apalagi kan kita juga baru pakai begini-beginian tuh. Ya bayangkan dulu itu saya mewarnai pakai trackpad begitu, yang satu artwork itu mau diwarnai tak 3 hari. Cuman udah mau gila yuk, ribet sekali. Makanya terbantu sekali dengan ada yang alat-alat begini tuh. Karena memang kalau gari kayak hitam putih saja tuh mungkin agak nggak terlalu hidup. Ketika diwarnai itu artworknya bakalan hidup gitu. Iya, lebih enak lah maksudnya dilihat. Kontrasnya, degradasi warnanya itu cuman biasa beda-beda tuh. Kalau kan misalnya kalau band-band black metal itu biasa kan hitam putih gitu, artworknya jarang sekali artwork berwarna, atau misalnya yang
Apa lagi? Ya biasanya sih yang black metal sih, hitam putih. Cuman kalau yang lain itu biasanya di digital painting tuh. Apalagi yang kayak greencore, yang apa Aliencore tuh, yang Rings of Saturn kan itu artworknya berwarna sekali, udah rumit. Thank you Om Dik. Oke. Buat teman-teman yang masih ragu atau apa nih mentalnya masih terjaga, ini nih yang kasih terbebani semua juga teman-teman. Jadi intinya buat artworker atau ilustrator di Makassar, luapkan semua karya-karya di media sosial. Terserah orang apa mau bilang. Seperti Om Agram ini ada tekanan dari family, teman-teman, tetap Gina lakukan. Tapi ini kan selera itu tergantung dari masing-masing orang Gi. Meskipun ada yang kritik, masukan sebagai kritikan positif. Dan sampai jatuh mental. Karena yang mental itu ya terpental lagi kembali. Intinya tetap berkarya, jangan pernah menyerah Ces. Dia Om tetap berkarya dan bersenang-senang pasti tentunya. Yo, healing. Oh, mau kasih games Om Akram tuh, tapi jami dulu. Takut ke sensitif. Jadi iya nanti gitu lah. Thank you Om. Thanks masuk di berisik-berisinya Tron nih. Siap. Nanti. Makasih juga ini sama Tron udah aja sharing tuh. Oke, aman.